Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam. sejahtera bagi kita semua. Dari Studio 2 Mayua TV, kami hadir kembali dalam acara Bincang-Bincang Redaksi bersama saya Leo Prianto Wardiana dan Bang Andi Yulham. Siap. Topik yang kami angkat pada hari ini adalah mengenai perkembangan terbaru dari Pilgub DKI Jakarta. Di mana kita ketahui bahwa sebelumnya Anies Baswedan telah memperoleh dukungan dari Partai PKS dan PKB. Nah, sekarang ini ada informasi terbaru dari Nasdem secara resmi mendukung beliau untuk maju dalam konstelasi Pilgub DKI Jakarta. Nah, ini kekuatan dari tiga partai ini apakah sudah dirasa cukup, Bang, untuk mengangkat keteguhannya Anies untuk maju dalam Pilgub? Makin kuat. Karena dua saja sudah cukup sebenarnya. Ya. Dua antara PKS dan PKB kan problemnya adalah di posisi cawagup antara PKS dengan beberapa partai lain kan terjadi tanda kutip ketidakcocokan karena PKS mempatok Sohibul Iman sebagai cawagup. Ya. Nah, dengan masuknya Nasdem merubah konstelasi, merubah posisi kekuatan. Karena kan ini bisa diartikan memperkecil ruang bagi PKS untuk menyodorkan calonnya, istilahnya calon wakilnya. Ini artinya bahwa PKS peluang nilai tawar dari PKS mengecil untuk tanda kutip memaksakan cawagupnya, karena kan misalnya anggaplah misalnya contohnya misalnya PKS akhirnya tidak mendukung Anies, maka Nasdem dan PKB tinggal kurang satu untuk bisa cukup. Jadi boleh dibilang bahwa untuk posisi Anies sendiri sudah aman. Sudah aman dengan tiga partai itu. Problem sekarang adalah bagaimana mencari titik temu di antara tiga partai itu soal cawagup. Karena satu-satunya partai yang mengusung paket dengan wakilnya adalah PKS sendiri. PKB cuma mengusung cagup, Nasdem begitu pula. Nasdem begitu pula. Tinggal mencari titik tengah di antara tiga partai itu untuk meresmikan dukungan mereka terhadap Anies untuk maju pada Pilgub DKI. Ini soal peluang mendapatkan kendaraan politik. Sementara kalau soal peluang untuk mendapatkan pemilih kan kemarin kita sudah bahas soal hasil survei yang dilakukan oleh Kompas. Elektabilitas tertinggi di antara semua cagup yang disurvei. Masih tetap Anies ya? Masih tetap Anies. Nah, dengan masuknya Nasdem makin memperkuat posisi Anies untuk maju. Yang kita bahas sekarang itu adalah untuk maju sebagai cagup. Sementara di pihak lain partai-partai lain atau partai yang dimotori oleh Kim belum terlihat siapa tokoh yang akan diusung. Karena kan sampai hari ini lawan tanding yang setara dengan Anies yang kita lihat belum tampak. Satu-satunya yang kira-kira berpotensi punya lawan tanding, yang jadi lawan tanding adalah Ahok berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kompas. Karena Ahok mencapai 20% survei elektabilitas berdasarkan survei itu. Cuma problemnya adalah Ahok itu adalah partai yang diusung oleh PDIP yang notabene bukan partai yang dimotori oleh Kim atau Istana. Kira-kira begitu. Oh iya, Bang. Ini menyangkut ini. Ini kan sudah ada nih tiga partai mengajukan calon secara resmi ya. Anies. Nasdem sendiri kan tanpa mencalonkan Anies dengan catatan bebas memilih capresnya. Cagupnya. Nggak apa-apa kan? Kan kemarin kan memang baru saja. Jadi capres itu masih ada dalam ingatan ya. Ini terkait dengan kalkulasi dari partai-partai yang belum menyatakan pencalonan cagup yang lain. Ini kalkulasinya di atas kertas dengan skenario-nya dengan simulasinya.
seperti misalnya PDIP, PAN, itu seperti apa Bang? Ini kalkulasi dan skenario mereka melihat 3 partai ini sudah menyatakan dukungan ini. Ya sebenarnya kan kalau kita melihat ya banyak yang menilai bahwa PDIP ya bakal bergabung dengan koalisi ini. Koalisinya Anies. Banyak yang menyebut itu kan. Tapi terlepas dari itu ya PDIP juga berpeluang membuat membuat poros baru. Ya. Nah, problemnya adalah PDIP terbatas mencari dukungan partai karena 3 ini kan yang berpotensi yang diajak di antara 3 ini kan sudah bergabung dalam satu koalisi yang mengusung Anies. Betul. Nah, tinggal satu-satunya adalah dia harus cari partai lain. Nah, sementara dia partai-partai yang ada yang masih tersisa agak kecil kemungkinan bergabung dengan PDIP karena mengingat bahwa partai-partai yang di luar dari 3 itu adalah partai-partai yang notabene adalah Kim atau partai yang diusung oleh Istana. Meskipun dalam survei itu Ahok disebut elektabilitasnya sampai 20%. Itu kesulitannya bagi PDIP. Sementara bagi Kim sejauh ini kalau soal dukungan partai lebih dari cukup bahkan karena partai-partai tersisa kan masih banyak sekali nih. Golkar masih ada. PAN masih ada, PDIP, Demokrat masih ada, Gerindra bahkan PSI 8 kursi, jadi cukup signifikan. Problemnya adalah siapa tokoh. Nah, yang tadinya Ridwan Kamil yang punya peluang besar karena apalagi disebutkan di survei itu 8%. Problemnya Golkar tidak rela kalau Ridwan Kamil bertarung di DKI. Kemudian ada nama lain yang disebutkan oleh Golkar, yaitu pasangan antara Kaisang sama Baba Alun. Nah, cuma kelihatannya agak kesulitan karena Kaisang juga tanda kutip tidak pede maju di DKI karena berdasarkan hasil dari Litbang Kompas itu cuma 1%. Analisanya Kaisang akan lebih sreg kalau maju di Jawa Tengah. Karena Jawa Tengah dia cukup tertinggi berdasarkan survei yang dilakukan oleh LSI dan beberapa survei lain. Artinya yang sekarang ditunggu dari partai yang berlatar belakang Kim adalah siapa tokoh. Sementara partai yang tersedia lebih dari cukup untuk mengusung. Tinggal tokoh yang akan diusung itu siapa. Nah, itu problemnya. Berarti ini ibaratnya nih Golkar, PSI, PAN, PDIP, Gerindra ini masih terus melakukan simulasi. Khususnya dalam menggodok skenario apa lah. Ya kita berharap ada tokoh-tokoh yang kira-kira grace dan kira-kira bisa mengimbangi Anies. Di luar Ridwan Kamil ya. Ridwan Kamil karena Ridwan Kamil hampir boleh dibilang dia tidak akan maju di DKI. Iya. Karena kalau dia maju DKI dia akan rugi tinggalkan Jawa Barat. Nah sekarang siapa tokoh yang sekaliber misalnya Ridwan Kamil atau bahkan lebih itu belum bisa dipastikan, tidak ada juga. Kita harap sih setelah itu akan ada muncul tokoh yang bisa mengimbangi. Nah, sementara kalau tadi soal Ahok, ya kecuali yang kemarin kita sebut di podcast itu, kecuali misalnya Ahok tiba-tiba menyatakan masuk di calonnya Kim, kecuali itu. Tapi kalau itu kan kecil sekali kemungkinannya. Gitu. Ya ini menyangkut ini lagi Bang. Ini kan masalah hitung-hitungan ya. Hitung-hitungan di atas kertas. Bila misalnya ada segala kemungkinan kan bisa terjadi ya. Misalnya dari sisi perjanjian politik antara Anies dan pemerintah yang masih berkuasa sekarang itu bisa terjalin, bagaimana tentang peluang seperti itu? Apakah ada perjanjian politik ya antara Anies, pihaknya Anies ya, dengan penguasa yang sekarang gitu, atau yang akan datang? Bisa saja, tapi agak riskan kalau Anies, karena kan kita tahu pemilihnya Anies kan tentu dia sebagai pemilih itu yang memang berlatar belakang sangat berbeda dengan konstituen yang ada di Kim, ini pemerintah kan. Ya kalau misalnya Anies tiba-tiba misalnya nyemplung ke Kim atau Istana, itu bisa berubah. Ini bukan nyemplungnya maksudnya Bang. Maksudnya ada perjanjian politik ya. Bisa saja. Kalau perjanjian di politik di bawah bisa saja. Tapi saya rasa itu kemungkinannya kecil. Kecil di situ. Ya, karena kan harus diferensiasi kan, dia harus berbeda dengan
pemerintah yang ada sekarang. Ya, betul. Kalau terbaca oleh publik bahwa dia melakukan semacam tadi Kang Leo sebut sebagai semacam ada kesepakatan, itu saya kira mungkin berbahaya, mungkin ya. Gitu. Ya, tapi yang namanya politik kita bisa belum saja. tahu. Bisa saja. Bisa saja. Oke, Bang. Nah, ini menyangkut ini lagi satu, Bang, ya. Antara Anies dengan Ahok ini, kalau misalnya tidak ada lagi calon ya, dari misalnya usungan dari yang belum memberikan bakal calonnya seperti Golkar, PS itu, apakah memungkinkan Ahok itu kembali jadi masuk dalam pencalonan dengan kondisi sudah tidak ada lagi yang layak, Ahok lah yang dimajukan oleh PDP. Ya, oleh PDP. Ya, tapi mengapa PDP akan kesulitan mencari pasangan lain selain ini? Untuk calon karena wakilnya. Bukan partai pengusung. Karena PDP kan cuma 15 kursi, sementara kan syarat minimal kan 22. Dia masih butuh 7 kursi. Nah, sementara 7 kursi itu kalau berdasarkan simulasi kita dilihat dari partai-partai yang belum mendapati kecil kemungkinannya. Untuk mengusung Ahok. Untuk penggenap mengusung satu nama. Ya, kecuali seandainya misalnya Nasdem bisa dia tarik, atau anggaplah Nasdem tetap di PKS Anies, tapi PKB dia misalnya dia tarik, tapi itu kan kemungkinannya juga kecil. Meskipun tidak mustahil. Misalnya tiba-tiba misalnya PKB kan yang secara tradisional kan PKB dan PDIP punya hubungan bagus kan. Artinya yang peluang bisa ditarik adalah PKB. Cuma problemnya sekarang adalah yang pertama adalah PKB sudah sejak awal sudah mengusung Anies, meskipun itu bisa saja berubah di akhir-akhir atau ada kesepakatan misalnya di antara mereka, dia udah bagi misalnya PKB udah mau maju ke Ahok misalnya kan, bisa saja itu terjadi. Tapi saya rasa itu kecil kemungkinannya. Jadi ini memang beberapa partai yang belum mencalonkan ini masih berkutat dengan skenario-nya dulu ya, simulasi-simulasinya. Ya, salah satu problem utamanya karena memang faktanya di lapangan elektabilitas Anies pun tak tertandingi, itu problemnya. Sama dengan katakanlah Bobi misalnya di Sumatera Utara. Hampir semua partai sudah mengusung Bobi. Tersisa misalnya PDP dengan beberapa partai lain. Sama juga dengan Hovifa di Jawa Timur. Hampir semua partai sudah mengusung itu. Jadi ini soal tokoh siapa yang bisa menandingi Anies itu yang yang problem. Sehingga kesulitan partai-partai lain untuk mendorong calonnya untuk sebagai penyeimbang. Ya, artinya kalau kita bicara objektif ya sama juga posisinya Bobi di Sumatera dan Hovifa di Jawa Timur. Ya, kira-kira begitu analoginya. Dan Gerindra sendiri mengatakan bahwa dia nggak khawatir ya dengan kondisi yang terjadi sekarang dengan Nasdem yang sudah menyatakan. Itu kan bahasa normatif toh. Iya. Karena kan kalau memang tidak, ibaratnya gini, kalau misalnya tidak khawatir ya siapa dong calonnya kan? Kan faktanya Nasdem Gerindra itu mencalonkan justru Ridwan Kamil. Ya, notabene bukan kadernya dia. Ya, kalau memang misalnya Gerindra itu istilahnya percaya diri, dia harusnya mendorong kadernya. Sementara kader yang potensial yaitu Wakil Gubernur Risa Patria, kan Wakil Gubernurnya Anies kan? Iya, betul. Sekaligus dia ketua DPW Gerindra DKI. Malah lari ke Tangerang Selatan. Jadi calon wali kota. Artinya memang potensi penantang Anies ini bukan tidak ada, tapi agak kecil ininya, agak kecil stoknya. Ya, karena Gerindra sendiri kan kurang, ya, kecuali yang misalnya Golkar. Golkar kan sudah keluarkan Baba Alun, Yusuf Hamka, tapi kan dia mau berpasangan dengan Kaisang. Ya kan, sementara Kaisang kan maunya maju di Jawa Tengah kan gitu. Sementara Kaisang mungkin juga tidak pede sebagai 01 karena hasil surveinya cuma 1%. Ya, betul. Sementara tokoh-tokoh yang lain kan kita tahu di hasil survei yang dibawanya Ridwan Kamil ya kan rata-rata 2,1 kan. Padahal itu nama-nama beken kan. Nah, itu problemnya memang. Ya. Jadi memang sebenarnya ya bagi-bagi mungkin bagi-bagi kosongan kau di sini kan kira-kira begitu. Ya. Ini menyangkut tadi stok ya. Stok tokoh ya. Sebenarnya stok tokoh tuh banyak. Stok tokoh. Cuma ini kan hitung-hitungan di atas kertas ya.
kira-kira apakah ada kemungkinan dari orang-orang di luar non partai yang diusung, misalnya dari kalangan, ini kan Anies dari kalangan akademis nih. Ya, non partai. Sebenarnya basicnya dia kan dari akademis. Mungkin ya, apakah ada figur dari orang akademis yang kira-kira tiba-tiba muncul nih, Bang? Sebenarnya harusnya kan banyak. Itu benar, bahwa stok banyak. Cuma kan problem ini adalah soal elektabilitas. Elektabilitas ini kan ditanya publik. Dia sejauh mana kalau diusung sebagai calon gubernur, terpilih nggak? Dia peluangnya tinggi nggak? Itu kan persoalannya. Ini kalau soal stok kan banyak orang layak, sangat banyak yang layak, pintar banyak, dan lain-lain, dan syarat-syarat lain ini banyak. Problemnya setelah disurvei ya ketertarikan orang untuk memilih yang tertinggi Anies. Itu kan hasil survei itu. Nah ini ibaratnya nih seperti ya PDIP, Golkar, ya Gerindra, PAN. Ini sebenarnya mereka ini terlalu lama mengambil mengadakan simulasi-simulasi hingga akhirnya terbenam oleh itu tadi. Satu, ada dua. Yang pertama lambat memunculkan tokoh. Yang kedua, memang agak kesulitan karena startnya tidak sama. Anies dan Ahok tinggi itu kan karena dia dua-duanya adalah pernah gubernur DKI. Kebetulan masing-masing dinilai oleh publik punya kelebihan masing-masing kan. Nah itu dibanding kalau misalnya tokoh lain, katakanlah seperti misalnya Andika Perkasa, Erick Thohir, dia kan menteri, tentu kan punya prestasi juga kan. Si Andika juga punya prestasi, bahkan Tri Risma hari ini juga punya prestasi. Tapi khusus di Pilkada DKI keterpilihannya rendah. Kenapa? Mungkin berdasarkan survei itu tidak ada contoh sedikit menyatakan bahwa dia berprestasi untuk membangun DKI. Kebetulan Ahok diuntungkan, sama Ahok dan Anies sama-sama pernah menduduki jabatan gubernur DKI. Dan memimpin dengan karakternya. Kebetulan dua-duanya juga meninggalkan katakanlah kesan yang baik bagi warga DKI. Itu keuntungannya. Sementara yang lain bukan berarti tidak baik. Ya, dia belum ada contoh yang bisa jadi rujukan bagi warga DKI untuk bisa memilih atau tidak memilih. Kira-kira begitu. Ini ibaratnya ini kan Jakarta nih ibarat kuali besar ya. Kuali besar itu ya semua bumbu semua masuk. Jadi ini kan ibaratnya nih karakter Indonesia itu ada di Jakarta karena masing-masing perantauan itu mengadu nasib di Jakarta. Jadi memang merebut ini Jakarta memang perlu orang-orang spesialis memang. DKI jauh lebih punya standar dibanding daerah lain, khususnya dari soal pendidikan, soal tingkatan ekonomi dan lain-lain. Soal kemelekan, soal politik, mereka rata di atas tinggi. Jadi mereka jauh lebih rasional dalam memilih. Nah, seperti itu. Jadi memilih itu mereka itu berdasarkan pengalaman yang dia sudah alami kan. Kebetulan hanya dua yang mantan gubernur yang manfaatnya terasa. Tapi juga ada pengecualian di Risa Patria. Risa Patria ini kan mantan wakil gubernur. Harusnya juga punya, kalau seandainya misalnya Risa Patria yang diajukan, kemungkinan di urutan yang survei itu kemungkinan bisa lebih tinggi dari yang lain. Dibanding misalnya katakanlah Andika, dibanding dengan Erick Thohir. Cuma kan Gerindra tidak majukan ke situ. Kalau seandainya Gerindra berani memajukan Risa Patria sebagai cagup, kemungkinan posisi orang-orang yang tersurvei itu bisa berbeda. Mungkin bisa mengejar lah katakanlah. Kemungkinan ya, kira-kira begitu. Terbuka ya sebenarnya. Stok-stok baru nih masih terbuka ya. Harusnya. Tapi ini tergantung dari berapa lama. Ini kan waktu singkat. Sementara berdasarkan teorinya ya kalau untuk mengangkat orang dari nol agak susah dalam waktu yang singkat, katakanlah 1-2 bulan. Sangat berbeda sekali lagi dengan Ahok dan Anies. Ahok dan Anies sudah mulai bukan mulai dari nol. Dia sudah punya nama duluan kan, nah, gitu. Kira-kira begitu. Baik Bang. Pemirsa, memang pertaruhan tokoh-tokoh di Pilgub Jakarta memang masih menyisakan tanda tanya besar. Siapa lawan Anies berikutnya? Ya, mudah-mudahan ada. Ya. Nggak ada bagaimana? Jangan sampai kota kosong lah. Harusnya ada. Oke.
kita berharap demokrasi kita akan semakin semakin lengkap lah bila memang terjadi secara kompetitif. Dan kita berharap partai-partai yang belum mencalonkan calon gubernurnya secepatnya lah simulasi itu dipercepat. Kalau bisa jangan lagi pakai skenario langsung aja tentukan. Waktu kan juga masih ada toh. Masih ada. Ini perlu pendalaman khususnya untuk minimal mengimbangi mengimbangi kelayakan daripada calon presiden calon gubernur Anies Baswedan yang digadang-gadang memiliki tingkat elektabilitas yang lebih tinggi. Kita berharap mudah-mudahan dalam waktu dekat partai-partai yang belum mengirimkan calonnya bisa segera membuka kotak Pandoranya siapa yang pokok yang akan mereka publik menunggulah. Kita menunggu saja. Demikian pemirsa, ringkasan baru tadi tentang 3 partai yang telah mendukung Anies, yaitu dari PKB, PKS, dan Nasdem terakhir. Mungkin besok akan ada partai baru lagi. Kita tunggu saja. Saya Leo Frianto Wardiana dan Bang Andi Ilham mohon pamit dari hadapan pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.